Mungkin saya langsung saja Pak. Kehadiran Bapak Lukman Riberu pada sore hari ini di Lohayong mungkin satu-satunya kandidat sebagai calon Bupati Flores Timur yang mungkin baru pernah saya ketemu turun pada sore hari ini. Terima kasih. Harapan kami kepada Bapak Lukman Riberu sesuai dengan visi misinya Pak. Saya lebih melihat pada reformasi birokrasi Pak, karena melihat generasi kita terkhususnya di Flores Timur, banyak anak-anak kita yang sarjana-sarjana selesai tamatan sarjananya, ada juga di luar, banyak sekali kembali ke kampung halaman dan tidak ada peluang kerja sama sekali, baik di tingkat pendidikan, kesehatan, dan umum. Ini sangat memprihatinkan Pak, karena kita melihat bahwa untuk Kabupaten Flores Timur, kalau bicara tentang kota mungkin kami belum begitu memahami tentang aturan. Tapi di Flores Timur kita melihat bahwa anak-anak kita ketika ada pembukaan P3K, CPNS, sangat minim sekali untuk diterima di Kabupaten Flores Timur. Bahkan saya melihat bahwa sampai-sampai anak Flores Timur ber-KTP Flores Timur yang bisa dapat keluar tes di ND, Kabupaten ND, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, bahkan mereka bisa dapat diterima di sana. Sedangkan anak-anak Flores Timur sendiri yang lahir di Tanah Lamholot sangat sulit. Ini menjadi sebab atau alasan apa? Mungkin harapan kedepannya reformasi birokrasi Flores Timur ini mungkin bisa dapat dipikirkan. Saya merasa bahwa kita sangat memalukan Pak sebagai anak Flores Timur. Mohon maaf Pak, saya tamatan SMA PGRI Larantuka, swasta ya, PGRI Larantuka. SMA PGRI sendiri juga sampai hari ini belum di negeri. Kita melihat bahwa umur SMA PGRI di Larantuka itu sudah sangat luar biasa. Saya tamatan 8587. Jadi harapan saya ke depan Bapak, termasuk di tingkat pendidikan itu, karena baik swasta maupun negeri, mereka itu juga punya hak. Karena di pendidikan itu mereka menghasilkan guru-guru, para sarjana juga. Jadi kita melihat bahwa aturan ini masih sangat belum begitu memperhatikan untuk swasta. Jadi harapan supaya swasta itu juga bisa diperhatikan. Nah, sekurang-kurangnya di tingkat Kabupaten Flores Timur itu Pak, tolong diperhatikan di sekolah-sekolah swasta, baik daripada TK sampai di tingkat SMA. Juga di birokrasi di bagian di bidang di pemerintahan ini, seperti Bapak bicarakan tadi bahwa sarjana-sarjana ini ditempatkan tidak sesuai dengan profesi. Ini kita melihat sangat luar biasa. Kalau cara ini dilakukan terus, ini entah berpengaruh pada politik atau apa, kita kurang tahu. Kami memohon ke depan, kalau benar-benar cinta akan Flores Timur, Kalimantan begitu maju, riwayatnya sudah kita ikuti. Kita mengharapkan supaya ke depan Bapak Lukman Riberu sebagai anak Flores Timur, tolong perhatikan itu. Jadi reformasi birokrasi disesuaikan, ditempatkan sesuai dengan profesi. Kita hanya melihat yang baiknya itu hanya di tingkat pendidikan dan kesehatan saja, tapi di umum yang lain itu tidak sesuai. Sarjana hukum diberikan di nelayan itu tidak bisa. Begitu pula pertanian dimasukkan di kantor kejaksaan juga tidak bisa. Mau buat apa? Jadi kami bicara hanya sekadar Bapak hadir kami di sana. Tapi kalau di luar sana kami bermain medsos itu hanya itu saja. Apalagi batas aturan, nanti Bapak hadir di penjara kalau terlalu komentar dengan pemerintah. Jadi mungkin hanya itu saja Pak.
saya minta Pak Lukman kalau memang terpilih, mohon dibuatkan informasi lowongan kerja bagi anak-anak muda di Flores Timur, di luar sana, di Samarinda atau di mana, karena banyak anak muda Flotim yang ke Samarinda cari pekerjaan di sana dengan nol informasi. Akhirnya di sana juga ada yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Jadi mohon mungkin pemerintah bisa memfasilitasi itu. Ada lowongan pekerjaan di Kalimantan seperti apa, diinformasikan ke kita semua. Jadi berangkatnya itu bukan pakai calo tapi lewat Pemda. Satu. Yang kedua, Solor ini ekonominya tidak bisa bergerak. Menurut hemat saya, salah satunya karena tidak ada sentra ekonomi di sini. Adonara bisa berkembang karena ada weweran, ada pertokoan. Larantuka juga demikian. Kita di Solor tidak ada sama sekali, sehingga untuk belanja kita harus ke weweran, kita harus ke Larantuka. Contoh yang paling sederhana, harga semen di sini Pak, itu 60.000, 61.000 di sekitaran itu. Sementara di Larantuka harganya 50, weweran juga kurang lebih demikian. Pedagang di sini dulu kita maklumi dengan harga 60 itu karena mereka ambil dari Larantuka Pak, sehingga dihitung ongkos angkutnya, buruhnya dan lain sebagainya. Sekarang semen itu sudah langsung turun di Menanga, kapalnya langsung turun di Menanga, tapi harganya masih tetap lebih tinggi harga semen di Solor daripada di Larantuka atau Weweran. Jadi saya kira salah satu sentra ekonomi di Solor harus dipikirkan juga kalau Bapak memimpin, sehingga itu memudahkan kami warga di Solor ini bisa melakukan aktivitas ekonomi. Yang terakhir Pak, ini mungkin saya kira tadi saya berharap dan sudah mereka sampaikan juga, tetapi karena belum disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan terkait visi Bapak, misi Bapak di bidang pariwisata. Di Lohayong ini ada salah satu titik pariwisata, yakni Benteng Lohayong. Saya bilang Benteng Lohayong Pak, mungkin dalam pikiran Bapak itu benteng Portugis. Bagi orang lain itu benteng Portugis, bagi kami orang Lohayong itu benteng Lohayong. Orang tua dulu kami merebut itu dari Portugis itu dengan darah dan air mata, maka kami tidak mudah menyerahkan itu kepada pihak manapun, sekalipun kepada negara. Jadi saya minta dengan sangat, kalaupun misalnya ada visi tentang pariwisata, mohon supaya Benteng Lohayong jangan disentuh-sentuh, karena bagi kami itu sampai saat ini masih sangat vital. Jadi mohon supaya itu bisa diperhatikan, dan ini akan saya sampaikan kepada semua calon yang datang. Satu, saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk dalam rangka menumbuhkan ekonomi manapun, kalau memang disetujui oleh masyarakat, kenapa tidak? Tapi kalau tidak disetujui masyarakat, ya kita akan pertimbangkan lain. Sebab saya dulu pernah ke Yerusalem dari Mesir, tadi yang saya katakan ke Israel. Itu saya masuk di satu gereja kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Telapaknya masih ada, tetapi yang menjaga, yang mengurusnya dan sebagainya itu saudara kita dari Muslim. Karena mereka dulu kita tahu bersama kan sejarah Turki menduduki bangsa ini Umayyah ya, menduduki itu dan mereka menang, sehingga mereka memiliki gereja. Tapi bisa kerjasama, yang lain semua masuk, tapi kasih semua yang untuk pemilik yang punya itu tanah wilayah di situ yang menjaga saudara kita dari Muslim. Jadi sebenarnya tergantung daripada kita ya kan. Jadi kalau memang kita selalu memikirkan masa yang lalu terus, ya sudahlah. Tapi kalau belum satu saat kita tidak tahu ya. Tapi yang intinya saya ingin nanti bahwa benda-benda purbakala, sebab saya ingin ada nanti museum. Kita di Flores Timur ini belum ada museum. Sebab saya datang ini kan untuk kita membuat perbaikan, untuk saudara tetap dijaga, ya kan? Jadi kalau untuk misalnya saudara-saudara kita Lohayong belum mau, ya kan? Misalnya bahwa benteng itu bisa dibuka misalnya, lalu bisa dilihat sejarah apa saja yang ada di sana. Terima kasih sehingga ini menjadi masukan untuk saya ya. Baik, terima kasih. Lalu yang berkaitan dengan apa itu tadi? Yang kedua, lowongan pekerjaan itu saya setuju.
Justru saya sudah bilang, sebab saya berasal dari Kalimantan, saya sudah bicara dengan sejumlah pemerintah daerah di sana. Sebab biasanya gubernur, bupati kalau mereka mau naik, mau kampanye semua, datang ke kampus saya. Ya, namanya ribuan kan, saya punya pasukan. Jadi mereka bilang apa saja yang Pak Lukman bisa mau ini, saya ingin nanti kalau saya berhasil di sini, saya ingin membuat kerjasama. Sehingga itulah tadi, kalau mereka misalnya di sana memerlukan tenaga-tenaga, misalnya di perkebunan sawit dan sebagainya, melalui G2G, pemerintah ke pemerintah, maka kita ikat dengan perjanjian. Jadi itu saya setuju, itu masuk di akal saya bahwa kita mempermudah untuk mereka yang mau merantau, yang mau. Tapi ingat, bukan asal merantau tidak punya keterampilan, tidak punya paspor. Maka tadi yang saya bilang, saya ingin ada BLK, saya ingin nanti ada juga pelayanan paspor di Flores Timur, untuk bukan di situ. Lalu tadi tingkat ada sentra gitu. Saya setuju itu. Bahkan saya melihat nanti, karena tadi saya ungkapkan di otak itu masih kosong dan sebagainya, itu kaitan dengan sentra pertanian. Tapi nanti pembangunan untuk masalah itu, ya kita akan melihat apakah di Tambang, apakah di Pamekayan dekat ataupun di Menangan. Ya memang saya heran, saya setuju. Mereka mengeluh dan saya, Pak, kita di sini ada kapal tol, ya kan? Tetapi harganya kok masih lebih mahal dari Maumere dan sebagainya. Sehingga saya bilang, mereka bilang ini bagaimana Pak? Mereka bilang pemerintah, saya bilang itu kita punya hak pemerintah, bupati punya, yaitu menetapkan harga tertinggi dan harga terendah. Dan ini yang tidak dilakukan. Sehingga saya masuk di satu toko di Jalan Tuka Cina itu dengan yang sebenarnya beda harganya Pak. Sehingga saya bilang kita akan penyeragaman. Bahkan saya bilang saya ingin nanti supaya pertumbuhan ekonomi kita baik, laju perputaran, tidak ada tuh buka toko jam sekian, jam 12 istirahat, jam 4 lagi baru buka. Kita lihat di Kalimantan, di Jawa, tidak ada. Satu kali buka ini jangan-jangan mau menghindari shift, pergantian shift ini, supaya tenaga pekerjaannya murah. Saya bilang nanti kita akan dekati, kita akan atur, ada harga tertinggi, ada harga terendah, dan juga itu tadi, masa dibukanya toko juga nih. Jangan sampai orang mau pergi toko, perlu kita kan masing-masing. Jam kapan kita ini, kita tahu masih istirahat, masih tidur. Jam 4, jam 5 baru dibuka. Sudah kita menjalankan apa yang kita perlu, sambil ini juga terbuka. Dan ini adalah bagus untuk para pekerja yang bekerja. Sehingga merekrut banyak orang. Ya Pak ya? Ini sehingga susah ini main P3K. Sudah diangkat dari swasta, dari P3K. Tidak ditempatkan kembali, tapi ditempatkan di negeri. Ini kemarin di Turbian juga mereka kata, saya belum jadi bupati, saya akan pelajari, tapi dulu saya kepala dinas, kami di kelas. Jadi tidak bisa semua guru yang sudah negeri dikembalikan dari swasta ke negeri. Karena anak bangsa yang sama yang kita didik. Maka saya bilang nanti kita buat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, uskup, para ustaz, kita diskusikan. Sebab tidak bisa, sebab sini anak-anak itu kan dididik di swasta itu kan banyak, baik di kelompok Katolik, di kelompok Muslim, lalu semuanya tidak ada guru ataupun gurunya semakin berkurang karena adanya pengangkatan P3K yang tidak dikembalikan kepada sekolah asal. Jadi Bapak yang kita pelajari ya, saya belum boleh janji sebab saya belum jadi apa-apa. Maka itu tadi Bapak juga mau sarankan ada masjid yang dibangun. Ya saya mohon kalau bisa saling kita mendukung, ya Pak ya. Jadi saya itu bukan kami pilih beliau, bukan pilih gambar-gambar kui, kami pilih figur yang kami butuhkan. Nah untuk sekali lagi gue sampaikan kepada Pak Lukman, jadi gue pernah sampaikan juga di Yuli Laskodat ya. Aku yang mepaparkan semua kami rasa bahwa yang sangat kami harapkan. Jadi mepaparkan untuk bukan mantai bela, tapi untuk memberi kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Flores Timur. Tapi insya Allah kalau Bapak Lukman berhasil, seperti aku yang mau paparkan Tirolo lo tanah lo hayong ini juga ikut dengar Pak. Maka aku sampaikan kepadamu ini merupakan satu kontrak politik. Kalau Bapak lakukan hama dan hala seperti mengkosa tutup ayat lo tanah kami juga dengar, orang tua mahangka juga dengar. Kue itu ita keseran itu ita, gue tinggal itu ita, gue kayu, gue mari mu halang nak belo mu Terima kasih. Salam Maholot mulai dari
SD sampai dengan SLTA. Itu mulai dengan tahun 2017 supaya nilai-nilai kelamolotan, budaya-budayanya juga terpelihara. Ini sangat penting. Anak saya yang sekarang dokter yang bungsu, waktu dia SMA di Jogja itu, dia tidak tahu bahasa Jawa karena dia di Kalimantan. Pulang ke Kalimantan dia bisa bahasa Jawa. Saya bilang kenapa? Kami mendapat pembelajaran bahasa Jawa di sekolah SMA. Hanya dari luar. Jadi wajib nanti orang-orang dari luar manapun yang nanti sekolah di Flores Timur, anak dari manapun, dia wajib nanti. Jadi saya ingin supaya ini tetap hidup. Bahasa Lamaolot, bahasa-bahasa lain karena saya orang bahasa, dari bahasa Inggris saya, itu kadang-kadang bisa punah kalau tidak dijaga. Dan ini banyak terjadi di Papua, di Kalimantan juga ada bahasa-bahasa tertentu yang penuturnya sudah mulai hilang sedikit. Maka saya bilang bahasa Lamaolot nanti harus kita ajarkan supaya orang Nagi di sana yang tahu bahasa Nagi juga harus anak-anak ini tahu bahasa Lamaolot. Dan ini masuk dalam muatan lokal. Baik Bapak, mungkin itu Bapak jadi orang tua, yakinlah kita berdoa karena kita harus lihat dari jejak